Oke guys, gue dengan Wibowo. Gue udah lama banget gak bikin video. Jadi video gue ini tentang soal GERD dan anxiety. Kalau mau nonton video gue, lebih baik nontonnya lewat playlist. Karena di playlist itu udah dibikin jelas ya, metode 4P apa. Terus lo mesti perhatiin playlist yang namanya step by step. Itu banyak orang sembuh di playlist step by step. Itu sama aja kayak metode 4P, cuman gue bikin step by step. Nah, kalau masih bingung pola pikir gimana, pola sifat gimana, itu gue bikin playlistnya sendiri ya guys. Playlist pola sifat sendiri, playlist pola pikir sendiri, pola makan sendiri, pola hidup mah gampang ya. Gitu guys ya, sekarang gue mau ngelanjutin kenapa gue bikin pelatihan dari basic sampai advance. Dan kenapa itu gue pisah. Jadi kan metode sembuh gue 4P ya. Satu, pola makan, pola hidup, pola pikir, pola sifat. Oke, dua ini basic nih. Pola pikir, pola sifat, ini gue ada pelatihan advance. Pelatihan basic untuk nyembuhin dispepsianya atau GERD yang lebih bilang penyakit GERD. Nah, sedangkan dua ini untuk nyembuhin anxiety-nya. Anxiety, negative thinking, pola pikir buruk, sifat lo buruk. Kenapa sifat buruk? Karena sifat yang buruk ngebikin lo jadi cepat stres. Lo memandang kehidupan dengan salah dan akhirnya lo stres. Dan ketika lo stres, asam lambung naik lagi gitu ya. Jadi kita balik lagi. Kalau di pelatihan gue bagi menjadi dua kelas. Kelas basic sama kelas advance. By the way, kalau mau ikut pelatihan, kontak ke nomor telepon di bawah ini, atau lo bisa masuk ke video gua, itu ada deskripsi, di situ ada nomor telepon orang kontak person yang bisa dihubungin. Langsung WhatsApp aja bilang mau ikut pelatihan. Oke, kita lanjut ya. Di pelatihan ada kebagi dua, basic sama advance. Di YouTube nggak ada, di YouTube langsung gua kasih semua. Nah, pertanyaannya, kenapa lu mesti ngelanjutin ke advance? Di sini banyak banget yang salah. Mereka berpikir sesak nafas, kelingan, mau pingsan, kesemutan badan. Lalu pikir itu gara-gara, oh ini gara-gara anxiety. Bukan, itu penyakitnya gara-gara GERD-nya atau dispepsianya. Pokoknya istilahnya lambung lah. Atau intinya badan lo nggak bener lah ya. Penyebabnya bisa banyak macamnya. Bisa karena GERD, bisa karena dispepsia fungsional, bisa karena dispepsia organik, bisa karena kurang vitamin, atau pola hidup yang buruk, bla bla bla. Itu penyebab munculnya sensasi di badan. Namun, ketika muncul sensasi di badan, misalnya lo sesak nafas, lo kelingan, lo kumat lambung lah ya, lambung lo yang kumat, dalam 3 menit ke depan, anxiety lo kumat. Ya kan, otak lo mulai mikir, jangan-jangan gue kenapa-napa nih, gue harus ke IGD nih, jangan-jangan penyakit berat nih, jangan-jangan kenapa-napa ya. Jadi anxiety lo kena. Jadi penyakit lo dua ya, GERD dan anxiety. Begitu GERD lo kumat, begitu asam lambung lo kumat atau gas lambung lo naik, nggak lama kemudian otak lo bilang, ini kenapa-napa nih, ini kenapa-napa nih, gitu ya. Nah, jadi penyebabnya itu lo mesti benerin dua-duanya. Untuk pola makan dan pola hidup itu hanya membenarkan masalah lambung, masalah tubuh ya. Jadi metode basic kalau di pelatihan, atau pola makan dan pola hidup kalau di YouTube, 2P yang di awal itu hanya untuk ngebenerin masalah tubuh, ngebenerin masalah sensasi di tubuh. Nah, sedangkan dua lainnya, pola pikir dan pola sifat, itu tuh kebenerin masalah pikiran. Oke? Banyak yang bilang gini, bang, kalau saya ikut metode 4P, berarti saya mesti jaga pola makan selamanya, saya mesti jaga pola hidup selamanya. Nah, ini bedanya guys. Kalau lu cuma ngikutin metode 4P cuma di 2P awal doang, maka ya lu harus jaga pola makan, pola hidup selamanya. Lo harus, wah, makan gak boleh begini, gak boleh telat, gue harus jalan kaki tiap pagi, gue harus ninggarin badan gue tiap hari. Namun kalau lo sudah lanjut ke advance, maksudnya lo sudah berhasil ngerubah pola pikir dan pola sifat, lo gak perlu lagi ngejaga yang kedua ini segitu seriusnya gitu. Jadi jaganya santai-santai aja. Hari ini jalan, oke, hari ini gak jalan ya gak apa-apa, gak akan kumat juga. Namun teman-teman yang masih basic, mereka tahu nih, gue kalau gak jalan sehari gue kumat bang. Iya, karena lo belum advance. Istilahnya lo belum merubah pola pikir. Nah, itu kenapa orang yang ikut pelatihan basic harus naik ke advance. Itu tujuannya ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi, walaupun kalian sudah ngikutin metode 4P dan saya sudah tidak kelingan bang, saya sudah tidak sesak napas, saya udah bisa kemana-mana lagi, saya sudah bisa kerja seperti dulu, namun penyakit lo belum sembuh. Kenapa? Karena anxiety lo masih ada, karena pola pikir lo masih cemas. Lo mungkin bisa kerja, lo mungkin bisa pacaran, lo mungkin bisa bersosial, namun semuanya berlandaskan rasa cemas. Contoh, gue cari duit karena takut
nggak punya duit. Gue bersosial, gue pengen nyenengin semua orang karena gue takut nggak punya temen. Ya, semua berlandaskan dari rasa takut. Ngerti? Itu ngebikin lo anxiety lo tambah terus naik terus. Karena lo masih dalam mode survival, bukan mode creation, tapi mode survival. Jadi lo masih survive terus. Gue harus makan 4 jam sekali, gue harus jaga pola makan, gue harus jaga pola hidup biar nggak kumat. Nah, tapi setelah lu sudah bisa merubah pola pikir, pola-pola tersebut nggak perlu dijaga seserius itu. Nah, itu gunanya kenapa lu mesti lanjut ke advance, atau lu mesti, walaupun sensasi di tubuh sudah tidak ada, lu mesti merubah pola pikir dan pola sifat lu. Dan ini baru bisa dirubah. Oke? Pertanyaan kedua yang sering gue denger, Bang Erik, kenapa metode 4P kita ngebenerin badan dulu? Padahal kan masalahnya di pola pikir kita dan pola sifat kita. Kenapa badan dulu? Nah ini, karena kalau badan lu masih kelingan, lu masih sesak nafas, lu masih deg-degan, lu nggak akan bisa ngebenerin pola pikir. Lu nggak bisa meditasi, lu nggak bisa disuruh yoga juga lu mual. Nggak usah gitu, lu sholat aja nggak bisa, lu berdiri tegap aja lama nggak bisa, lu sujud aja mau muntah, gimana mau meditasi? Ya gimana kalau bang, saya kelingan bang, saya sesak nafas, saya deg-degan, terus lu gue suruh, oke sadari, terima, nggak bisa kan guys? Lu otak IGD pasti gitu kan, jangan-jangan gue kena penyakit berat, karena otak anxiety lu langsung ngomong, ini kayaknya kena penyakit berat, ini kayak serius nih, ini kayak susah sembuh dari sini nih, gitu kan. Nah itu gunanya kita jalin basic dulu, atau pola makan, pola hidup dulu dibenerin, badannya dikuatin dulu, baru lo lanjut untuk merubah pola pikir. Ingat, banyak banget orang yang tidak melakukan perubahan pola pikir dan perubahan pola sifat. Saya sendiri sudah ngebantuin orang dari tahun 2013 guys. Buktinya nanti gue kasih di sini. Lu bisa search sendiri di Facebook bahwa gue sudah mulai ngebantuin orang dari 2013, ada buktinya ya. Nah, dari gue ngebantuin orang dari 10 tahun yang lalu, itu yang sembuh sudah ratusan. Namun yang kumat lagi ratusan. Kenapa kumat lagi? Karena mereka belum mampu merubah pola pikir dan pola sifatnya. Jadi mereka cuma ngerjain basic, jaga pola makan, pola hidup, udah enakan, udah ngapa-ngapain sendiri lagi. Nah, itu ngebikin ketika mereka terkena masalah hidup, ribut sama pasangan, terkena penyakit, misalnya diare, misalnya flu, misalnya demam, anxiety datang lagi. Kenapa? Karena begitu dia demam tinggi, 2 hari nggak sembuh-sembuh, anxiety mulai, kayak gue kena penyakit berat lagi nih, IGD, kayaknya gue mau mati nih, IGD, kayaknya gue kena kanker nih, gitu terus, pola pikirnya masih begitu. Dan nggak perlu kayak gitu, dia ngobrol sama temannya pun karena pola pikirnya belum berubah, dia ngobrol sama temannya pun tersinggung, stres, begitu stres asam lambung naik, kumat lagi, gitu ya. Itu makanya lo harus lanjut ke perubahan pola pikir dan pola sifat biar tuntas, semuanya biar tuntas, biar nggak balik lagi anxiety-nya. Oke, jadi intinya lu mesti membedakan yang mana, ini bagi yang belum ngerti ya, lu mesti membedakan yang mana serangan lambung, maksudnya di badan, yang mana sakit pikiran, yang mana sakit badan, yang mana sakit pikiran. Sakit badan itu termasuk sesak nafas, deg-degan, kelingan, bla bla bla. Atau gini, lu makan duren langsung kumat. Nah, itu badan tuh. Atau badan lu lemes, atau kaki lu dingin, itu mungkin kekurangan vitamin. Atau lu nggak bisa fokus sama video ini, itu mungkin kekurangan vitamin. Itu di badan, bukan di pola pikir. Pola pikir, pola sifat, itu kumatnya gini, begitu lo kumat, otak lo langsung ngomong jangan-jangan kena penyakit berat, jangan-jangan gue mau ini, jangan itu tuh. Pola pikir yang seperti itu. Ketika ada temen lo yang lewat, yang lo nggak suka lewat, terus lo, kok dia begini sih, kok dia begitu, nah, itu pola pikirnya belum berubah, itu akan ngebikin lo stres. Contoh lain dari pola pikir, ketika lo lagi duduk santai, tiba-tiba lo lagi main game ya, tiba-tiba ada suara toa di masjid, telah meninggal saudara ini, terus lo berpikir jangan-jangan abis ini gue, wah gue baru ngobrol tuh sama orang itu kemarin tuh, jangan-jangan dia mau ngajak gue ke alam baka. Itu dari pola pikir. Jadi selama pola pikir lo belum berubah, selama cara berpikir lo masih seperti itu kan ngebikin lo kumat lagi. Ada trigger dikit kumat, gitu. Itu kenapa penting banget merubah pola pikir. Ya ingat, anxiety di pola pikir, bukan di badan. Ya, metode 4P, pola makan, pola hidup, hanya untuk ngilangin sensasinya aja, namun belum merubah pola pikirnya. Ya, jadi lanjutin ke pola pikir dan pola sifat untuk merubah pola pikirnya.
Oke, sekarang caranya gimana? Caranya ada gue bagi ada 4 di sini ya. 4 cara aja. Kalau yang lainnya lu bisa ngeliat di video pola pikir dan video di playlist video pola pikir dan video pola sifat. Itu kenapa lu mesti meditasi. Meditasi, lu cuman duduk diam, lu merenung, atau lu ngeliat apa sih yang lu pikirin, apa sih yang lu rasain. Itu penting, kenapa? Karena agar lo mengetahui cara lo berpikir gimana, agar lo mengetahui pola lo berpikir tuh gimana. Kalau lo sudah tahu pola lo berpikir, lo bisa ngerubah itu. Kalau lo nggak tahu pola lo berpikir, lo nggak bisa ngerubah apa-apa. Ngerti ya? Jadi meditasi itu penting agar lo bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran lo. Banyak orang yang saya nggak bisa ngendalin pikiran, ya karena dia jarang meditasi. Dia pikir ada cara lain, nggak ada. Dia pikir ada obat-obatan, nggak ada. Yang bisa ngontrol pikiran dan perasaan lu cuma lu, dengan cara meditasi. Ketika meditasi, lu melakukan perjalanan ke dalam diri lu. Oke? Dan undangan untuk melakukan perjalanan ke dalam hanya lo dapat jika lo mendapatkan kesengsaraan. Orang yang nggak sengsara, anak SMA lah, lagi hidup lagi happy-happynya, lagi sering partinya, lu suruh meditasi nggak mau, karena mereka belum sengsara, karena menurut mereka ngapain gitu ya. Tapi orang yang sudah pernah kena sengsara, pernah kena panic attack, anxiety, pernah depresi berat, pernah pengen bunuh diri, itu sudah pernah mengalami kesengsaraan, itu lu ajak meditasi untuk melakukan perjalanan ke dalam. Apa sih yang sebenarnya lu mau, siapa sih lu sebenarnya, itu bisa ngurangin anxiety. Itu yang pertama. Yang kedua, ilangin ego. Ego ini nanti gue bikin sendiri videonya untuk ngilangin ego. Ego ini istilahnya menghilangkan yang bukan kamu. Banyak banget orang bilang ego itu apa. Kalau menurut gua, ego itu adalah misidentifikasi. Maksudnya lo salah mengidentifikasikan diri lo dengan hal-hal yang bukan lo. Contoh, lo mengidentifikasikan diri lo dengan keadaan keuangan lo, keadaan posisi lo di society, keadaan lo siapa, lo anaknya siapa. Itu bukan lo. Lo sendiri bukan itu semua. Teman, kadang kita mengidentifikasikan bahwa kita itu. Jadi ketika kok lo nggak respect sama gue, lo marah, lo stres, asam lambung naik, lo kumat lagi. Yang ketiga, lo mesti bedain yang mana kumat lambung, yang mana kumat anxiety. Caranya sudah gue bikin videonya lagi untuk membedakan kumat lambung dan kumat anxiety. Nanti gue kasih linknya di sini atau gue kasih linknya di kolom komen di bawah. Ya. Terus yang terakhir, sadari dan kenali pikiran. Kan banyak orang yang ngomong, lu cukup sadari aja. Jadi begitu lu kumat, lu cukup sadari saja, saya lagi kumat. Ya kan? Itu ajaran mindfulness ya. Saya lagi kumat, begitu lu sadari itu perasaan ada, dan itu begitu sembuh. Ya kan? Nah, cuman nggak seperti juga di metode 4P. Metode 4P adalah lu menyadari, oke, gue sedang kumat, oke, saya sedang stres, oke, saya sedang terbawa pikiran. Namun, lu mesti mengevaluasi gimana caranya nggak gitu lagi. Misalnya, lu sering kebawa pikiran, mungkin lu bisa ngatur pola nafas, seperti nafas 37 yang gue kasih tahu di YouTube. Atau lu bisa meditasi untuk mengetahui apa sih lu punya emosional apa yang terpendam. Kenapa lu jadi cepat marah sekarang? Mungkin ada emosi yang terpendam. Mungkin ada keinginan lu yang nggak kesampaian. By the way, keinginan lu itu adalah ego ya. Terus lu mungkin bisa mengetahui apa penyebabnya. Apakah gue telat makan atau enggak? Apakah ini dari kumat dari badan atau kumat dari pikiran? Apakah ketika lo stres, lo bisa tahu lo stresnya gara-gara apa? Gara-gara kehidupan yang sangat berat lo jalanin, atau gara-gara lo cuma kurang vitamin? By the way, stres itu ada di badan guys ya. Stres itu bukan di pikiran ya. Ketika seseorang stres, maka badannya yang kenceng, sarafnya kenceng, ototnya kenceng, aliran darah kenceng. Itu stres. Stres itu bukan pikiran. Pikiran kenceng, gimana cara pikiran kenceng? Nggak ada. Ya, saraf di otak lo kenceng semua. Bisa otot di badan lo kenceng semua, dan itu capek banget. Jadi itu kenapa orang habis anxiety, capek. Sekian video dari gua. Jangan lupa like dan subscribe. Tonton juga playlist-playlist yang lain. Kalau mau meditasi ada playlist meditasi sendiri. Ini hujan guys, gua off dulu. Terima kasih, dadah, bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. Stay cool.